Halo, selamat datang di video saya dengan saya Bang Fu. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenali lebih mendalam tipe soal seperti ini. Tentu teman-teman tidak asing dengan soal semacam ini, begitu ya. Kalau teman-teman latihan soal di analitika di PPU yang sudah kita sesuaikan dengan format soal-soal yang serupa, tentu teman-teman tidak asing dengan soal-soal yang menanyakan mengenai pola frasa, mengenai pola mengidentifikasi suatu pola, atau mungkin mencari kesamaan dari suatu pola frasa begitu. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk lebih mendalami tipe-tipe soal semacam ini. Oke. Jadi teman-teman pada soal ini atau pada tayangan ini teman-teman bisa melihat bahwa yang ditanyakan adalah kesamaan suatu pola dari suatu frasa, yaitu pertarungan sengit pada kalimat 2. Sebenarnya teman-teman dalam menentukan suatu kesamaan pola, teman-teman ada 3 alternatif kurang lebih cara untuk mengidentifikasi ini. Yang pertama, menggunakan teknik DM atau diterangkan menerangkan, tapi sayangnya saya tidak menyarankan untuk menggunakan teknik ini. Saya menyarankan teman-teman untuk menggunakan teknik mencari inti frasa. Oke, dalam hal ini teman-teman kita bisa melihat bahwa frasa pertarungan sengit ya, kira-kira mana yang menjadi inti dari suatu frasa ini atau frasa pertarungan sengit ini. Mana? Ya, betul. Frasa pertarungan sengit memiliki inti di pertarungan. Jadi, fungsi kata sengit ini dia menyifati dari pertarungan begitu ya, untuk menjelaskan pertarungan macam apa yang dilakukan begitu ya. Jadi dia bertugas untuk menyifati dari pertarungan. Nah, kalau kita cek dari opsi jawaban yang ada, dari kelima opsi yang ada, kita cek satu-satu ya. Dari opsi A, kira-kira mana yang menjadi inti? Ganda. Ya, betul, ganda. Opsi B mana? Betul. Kalau opsi C, mana? Benar, yakin di situ? Ya, yang menjadi inti sebenarnya di permainan, begitu ya, karena konsistensi ini dia menjelaskan dari permainan. Nah, ini yang saya katakan bahwa di awal saya tidak menyarankan teman-teman menggunakan pola DM karena dikhawatirkan akan menemukan hal serupa begitu. Kemudian kalau opsi D, ya betul, di tekanan. Kalau opsi E, di pertahanan, betul sekali. Nah, dari kelima opsi ini kita bisa mengeliminasi opsi C karena tidak sesuai polanya dengan frasa pertarungan sengit. Kemudian cara yang ketiga teman-teman bisa lakukan adalah silakan teman-teman bisa identifikasi kelas kata. Nah, ini yang saya sarankan teman-teman untuk pelajari lebih mendalam mengenai kelas kata dari bahasa Indonesia karena itu akan menentukan banyak hal dalam menjawab baik itu di PPU maupun di PPM begitu. Nah, sekarang kita cek frasa pertarungan sengit. Kita cek kelas katanya. Pertarungan itu dikategorikan sebagai kelas kata apa? Ya, betul, sebagai nomina gitu ya. Kemudian sengit sebagai apa? Karena tadi sudah saya katakan di awal, dia menyifati dari pertarungan, maka dia sebagai kata sifat atau adjektiva begitu ya. Jadi polanya adalah nomina adjektiva. Sekarang kita cek coba di opsi jawabannya. Opsi A, ganda sebagai nomina, putra sebagai, ya betul, sebagai nomina. Opsi B, nomina, penuh sebagai apa? Ya betul, adjektiva, menyifati dari kesiapan begitu ya. Tekanan, nomina, psikologis sebagai, ingat ini adalah suatu kata turunan, ada imbuhan is. Ya betul, sebagai adjektiva. Pertahanan lawan sebagai nomina,
lawan sebagai nomina. Nah, dari keempat opsi yang tersedia ini kita bisa mengeliminasi opsi mana? Opsi A dan opsi E. Kenapa kita eliminasi? Tentu karena tidak sesuai dengan pola pembentukan dari frasa pertarungan sengit. Jadi yang tersedia adalah opsi B dan opsi D. Sama-sama berbentuk, sama-sama memiliki pola nomina plus adjektiva, tapi kita di sini penting untuk melihat kejelian dari teman-teman untuk melihat proses morfologis atau proses pembentukan kata. Di sini kita bisa melihat adjektiva opsi B dengan opsi D itu memiliki perbedaan dari segi morfologisnya. Kata psikologis, kata psikologis merupakan turunan dari psikologi. Artinya di sini ada proses pembentukan kata yang terjadi, sehingga kalau kita padankan, misalkan kita bandingkan dengan sengit, apakah sengit memiliki penurunan atau proses turunan kata ini? Sepertinya tidak ya teman-teman. Sehingga dari opsi ini kita dapat mengeliminasi pilihan opsi D, sehingga yang tersedia jawaban yang cocok atau yang sesuai dengan yang ditanyakan soal yaitu adalah opsi B, di mana kesiapan penuh terdiri dari nomina plus adjektiva dengan inti frasa di kesiapan, kemudian bentuk adjektivanya bukan merupakan bentuk turunan. Nah, sekarang silakan teman-teman coba teman-teman jawab pertanyaan dari saya. Kira-kira kalau misalkan silakan nanti teman-teman ketik di kolom komentar, di kolom jawaban atau di kolom komentar, kira-kira apa sih frasa yang memiliki pola yang sama dengan frasa tim pelatih. Silakan teman-teman jawab. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa.